Panggil maaf, Pak Rektor. Pak Rektor, Bapak. Assalamualaikum Pak Rektor. Beliau sudah ada tapi mohon izin Pak Rektor. Oke, Bu. Oh nggih, menika badhe dimulai pripun Bapak Monggo kalau sudah siap. Friska? Selamat Ya, diundang pagi. berapa yang diundang? Semua dosen Bapak, menika Hmm, masih 80. 80. Ya. Dan tidak apa-apa dimulai. Nggih, siap. Friska silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Madiun, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Madiun, Kepala LPPM, beserta Bapak Ibu dosen yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita dapat hadir secara tatap maya dalam kegiatan sosialisasi hibah penelitian dan Abdimas Universitas PGRI Madiun dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku pembawa acara akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Rektor Universitas PGRI Madiun, selanjutnya sambutan Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Madiun, acara inti, diskusi, dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Tugas kami persilahkan. Baik, selanjutnya adalah sambutan oleh Rektor Universitas PGRI Madiun kepada yang terhormat Bapak Dr. Supri Wahyudi Utomo, Magister Pendidikan, kami persilakan. baik, terima kasih Bu Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1
Bu Profesor Dr. Marini Lukitasari, yang saya hormati Ibu Kepala LPPM, Bu Dr. Pujiati, beserta pengurus yang lain. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkup Universitas Pikir Madiun. Mari kita untuk selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat yang kita peroleh, utamanya adalah nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini, meskipun secara daring, kita bersemu muka dalam rangka sosialisasi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2026, yang bersumber dari dana internal. Semoga kita terus diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap melimpah pada Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, sebagaimana yang selalu kita lakukan, bahwa kita atau lembaga memberikan alokasi anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Monggo nanti dimaksimalkan, tentunya anggaran ini diprioritaskan bagi teman-teman yang belum lolos untuk dalam program penelitian yang dilakukan oleh kementerian. Sehingga ini teman-teman ini mendapatkan kesempatan untuk tetap bisa melakukan kegiatan penelitian maupun Aptimas, ya, melalui dana yang diberikan oleh lembaga. Kalau yang sudah lolos di tingkat nasional ya nggak usah, ya. Ini biar ada pemerataan untuk melakukan kegiatan dan pengabdian kepada masyarakat ini. Sebenarnya kegiatan ini kan biasanya kan ada 3 macam, ya. Penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan penulisan buku ajar. Ini kemarin usulannya yang disampaikan, ini nampaknya ada 2 kegiatan, ya, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, silakan, ya. Ya, itu bisa dijalankan. Hanya saja nanti untuk anggaran ini menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang sudah disepakati di rapat Senat maupun yang sudah disahkan oleh PPLP, ya. Nanti bisa disesuaikan. Dan karena di anggaran ini sebenarnya yang paling besar itu adalah untuk pemberian rimbes, ya. Pemberian rimbes artikel itu justru lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk penelitian dan Aptimas, ya. Sehingga kalau kita jumlah sebenarnya alokasi anggaran kita untuk penelitian Aptimas dan Rimbes artikel itu 1 tahunnya sudah di atas 1 miliar, ya. Ini. Karena untuk rimba sendiri rata-rata sampai 600 atau 700 juta untuk per tahun. Jadi sebenarnya sudah cukup besar, ya, ini untuk alokasi anggaran, ya. Meskipun ya kalau dibandingkan dengan PT lain, utamanya PT-PT besar, ya alokasi anggaran itu masih relatif jauh, ya. Tapi patut kita syukuri bahwa institusi atau lembaga masih mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Tridharma Bapak Ibu, ya. Dengan harapan bahwa nanti kepentingan Bapak Ibu untuk jabatan akademik yang berkaitan dengan penelitian maupun penulisan artikel ini bisa Jadi mereka datang. dipenuhi. Ketoknya kulkas ini Itu nggak Bapak ada Ibu nanti monggo dikelola dengan baik oleh LPPM, ya, untuk anggaran yang sudah disiapkan oleh lembaga, dan tentunya nanti agar teman-teman yang lain itu juga bisa lolos untuk mengikuti hibah proposal atau usulan proposal penelitian dan Aptimas di tingkat nasional.
Monggo nanti teman-teman di LPPM itu membuat program ya untuk apakah itu pelatihan, workshop maupun yang sejenisnya ya. Sehingga nanti jumlah proposal yang lolos dan didanai oleh negara atau oleh kementerian atau oleh pihak eksternal itu semakin meningkat ya. Tapi sekali lagi lembaga tetap akan mensupport untuk pendanaan yang diperuntukkan bagi teman-teman yang memang belum mendapatkan kesempatan lolos dalam ikuti seleksi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Saya pikir ini Bapak Ibu selamat mengikuti sosialisasi dan tentunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, sosialisasi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2026 secara resmi bisa dimulai. Demikian, mohon maaf jika ada salah khilaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rektor, terima kasih atas sambutan dan pesan yang telah disampaikan. Semoga ini nanti bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua ya Bapak Ibu dosen. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Madiun kepada yang terhormat Profesor Dr. Marheni Lukitasari, Magister Pendidikan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rizka. Bapak Ibu, cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Rektor dan Bapak Ibu Wakil Rektor, yang saya hormati Ibu Kepala LPPM beserta jajaran, dan yang saya banggakan Bapak Ibu dosen Universitas PGRI Madiun yang berbahagia. Sebagai penanggung jawab kegiatan dari LPPM ini sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Rektor, nggih. Saya hanya perlu menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, mohon kegiatan penelitian yang nanti akan diselenggarakan dari hibah internal ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi ada ketentuan dan etika pelaksanaan penelitian yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, dari LPPM akan melakukan seleksi di mana proses kerjasama dan kolaborasi dengan banyak pihak ini sangat diperlukan. Jadi nanti akan ada disampaikan oleh Ibu Kepala LPPM ya. Jadi nanti akan ada skema-skema yang perlu diperhatikan dan Bapak Ibu juga tidak perlu merasa bagaimana apabila nanti ada dana hibah yang memang dikhususkan kepada program studi yang sangat membutuhkan, terutama yang dalam rangka persiapan akreditasi, di mana program studi tersebut akan mendapatkan bagian tertentu dari hibah penelitian ini, dan ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan poin tertentu, poin penting di dalam bagian kegiatan penelitian. Kemudian Bapak Ibu juga mohon diperhatikan nanti proses kerjasamanya dengan mahasiswa. Jadi ada poin penting di mana kegiatan penelitian ini Bapak Ibu perlu melakukan bagian untuk membantu dan menggandeng mahasiswa ya sebagai bagian dari skripsinya ataupun kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya. Kemudian Bapak Ibu, secara ini saya sangat berterima kasih kepada tim yang sudah menyusun pedoman dari kegiatan pelaksanaan ini, yang kemarin sudah bekerja sangat luar biasa ya sebelum kegiatan penelitian ini di launching, di mana penyusunan pedoman penelitian ini juga mengakomodasi dari beberapa banyak kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi melibatkan beberapa orang dari LPPM periode sebelumnya dan LPPM periode yang saat ini. Sehingga itu merupakan kerja keras dari banyak pihak sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Saya sangat berterima kasih untuk kerja kerasnya Bapak Ibu.
Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kegiatan ini bisa dimanfaatkan. Jadi LPPM sangat terbuka untuk menerima segala bentuk dari kegiatan penelitian dan pengabdiannya Bapak Ibu. Tentu saja nanti akan kita lihat juga, kita seleksi berapa jenis proposal yang eh, high atau high tinggi gitu ya, yang medium berapa dari jenis-jenis proposal yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Semoga sukses Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eni atas arahan dan sambutannya. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian sosialisasi program penelitian dan pengabdian masyarakat kompetitif UNIFMA tahun 2026 oleh Kepala LPPM Universitas PGRI Madiun. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Pujiati HSI, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, baik. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang saya hormati juga fungsionaris UNIFMA yang hadir pada kegiatan pagi hari ini, dan Bapak Ibu peneliti, tentunya kebanggaan UNIFMA. Izinkan kami dari LPPM UNIFMA hari ini hendak mensosialisasikan jadi hibah penelitian dan abdimas internal UNIFMA tahun 2026. Seperti yang disampaikan oleh Bu Wakil Rektor Bidang 1 bahwa sebelumnya memang sekitar sebelum Lebaran kemarin, ya Bapak Ibu, buku panduan ini telah disusun oleh tim khusus sendiri, sehingga harapan kami memang setelah Lebaran ini buku ini sudah siap untuk di launching. Bapak Ibu, mohon izin mungkin sedikit prolog bahwa hibah internal PPM ini memang sudah dilakukan kontinu tiap tahun. Sebelumnya memang ada hibah buku ajar, terus kemudian dieliminir, kemudian tinggal penelitian dan abdimas saja. Nah, siapa tahu nanti ke depannya juga akan ada formula baru, hibah-hibah apa yang akan di-launching lagi di UNIFMA ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya hibah internal UNIFMA ini merupakan kesempatan emas ya bagi Bapak Ibu mungkin yang masih mau memulai untuk meneliti. Nggih. Oke, baik. Yang masih mau memulai untuk meneliti, karena roadmap peneliti atau roadmap bagi seorang peneliti, penelitian itu mau dibawa kemana dan lain sebagainya itu sangat penting dan esensial. Apalagi sekarang ya, kalau melihat report dari Bapak Ibu dosen kemarin yang tidak lolos hibah di DPPM. Tidak hanya 1, 2 Bapak Ibu, jadi banyak catatan yang menunjukkan bahwa tidak ada roadmap penelitiannya atau roadmap penelitiannya itu tidak dijelaskan secara detail dan spesifik. Maka dari itu ini adalah kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu untuk memulai dari awal. Sebenarnya Bapak Ibu ini risetnya itu mau fokus di mana. Bagi Bapak Ibu yang masih pemula aja, karena di sini mungkin kan juga masih banyak dosen baru. Kalau Bapak Ibu yang senior, saya sudah pastinya ya sudah ya sudah punya track sendiri. Nanti mau ke level yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu, hibah internal ini juga tentunya tujuan kedepannya juga mendukung untuk akreditasi institusi maupun untuk pencapaian IKU-PT dan lain sebagainya. Nah, output dari hibah ini ya harapannya ya akan ada luaran-luaran atau inovasi-inovasi nyata memang ya yang nanti bisa melekat ke Bapak Ibu juga bisa sebagai branding UNIFMA. Dan ketika Bapak Ibu sudah memiliki luaran-luaran nyata, luaran-luaran yang inovatif, maka
dampak yang lainnya itu akan menyusul seperti tiba-tiba diajak kolaborasi oleh siapa, baik kolaborasi nasional maupun internasional seperti itu. Jadi kalau dari Bapak Ibu ini risetnya sudah kuat, insya Allah nanti riset grup di Prodi juga akan terbentuk dan kita bisa menuju ke level-level selanjutnya seperti itu. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya izin saya menyampaikan terkait hibah eh, hibah internal di Unipma ini. Jadi ini adalah ketentuan umumnya nggih Bapak Ibu. Jadi ketentuan umumnya untuk persyaratan pengusul ketua itu wajib memiliki NIDN nggih Bapak Ibu. Nah, ini persyaratan umum ya Bapak Ibu. Nanti ada yang spesifik di masing-masing skema di penelitian maupun di kalau di Abdimas nggak ada di penelitian. Jadi minimal memang pendidikannya S2, saya rasa semuanya juga sudah nggih sampai ke guru besar. Nah, ini maksimal usulan per periode, jadi sama nggih Bapak Ibu seperti dikti. Jadi masing-masing dosen itu bisa mengusulkan di penelitian itu 2 sebagai ketua dan anggota. Dan di Abdimas itu juga 2 sebagai ketua dan anggota atau dua-duanya sebagai anggota. Begitu nggih, sampai sini bisa dimengerti nggih. Kemudian ketentuan umum yang kedua bahwa pengajuan nanti akan dilakukan melalui Stipena. Nah, sekarang Stipena ini sedang proses updating. Kemarin juga kita diskusi dengan Pak Samsul bahwa mungkin ada pembaruan-pembaruan dan sekarang prosesnya mungkin sedang finalisasi nggih, Samsul. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu ini wajib mendapat persetujuan pimpinan unit kerja, bisa Kaprodi dan LPPM. Jadi terkait lembar pengesahan Bapak Ibu. Jadi wajib nggih Bapak Ibu lembar pengesahan itu harus ada karena itu sebagai bentuk syarat administrasi yang pertama. Terus kemudian proposal belum pernah mendapatkan pendanaan dari pihak manapun. Ya, ini jelas karena kami ada aturan dan sanksi jika Bapak Ibu nanti terbukti ini pendanaannya double funding seperti itu. Nah, adapun prinsip kegiatan yang akan dilakukan, ini yang pertama memang harus berbasis iptek dan keilmuan. Kemudian memiliki mitra atau permasalahan yang jelas, ini utamanya untuk yang Abdimas. Kemudian mengutamakan kebermanfaatan, keberlanjutan, dan kolaborasi. Dan satu lagi Bapak Ibu harus mendukung SDGs ya Bapak Ibu, karena kemarin kita sempat diskusi di LPPM bahwa memang ada beberapa tuntutan yang memang harus mengarah ke sana SDGs. Jadi harapannya di penelitian ini juga harus sudah mulai terpetakan ini kira-kira support ke SDGs yang mana. Pun mungkin Bapak Ibu ketika membimbing skripsi mahasiswa ya juga bisa diarahkan. Kalau dulu saya misalnya, benar-benar dituntut misalnya waktu sekolah itu abstraknya atau kata kuncinya itu harus benar-benar ada unsur SDGs-nya. Nanti monggo silakan Bapak Ibu bagaimana mengemasnya. Yang penting kami juga pengen mengetahui peta SDGs di Unipma ini seperti apa. Kemudian pelaksanaan sama yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Heni tadi bahwa wajib melibatkan mahasiswa baik itu untuk penelitian maupun Abdimas nih Bapak Ibu. Atau sekarang istilahnya bukan MBKM atau apa, ini istilahnya kami masih menggunakan MBKM. Nah, durasi kegiatan harusnya nggih Bapak Ibu 6 sampai 8 bulan karena kemarin itu kita sebenarnya pengennya launchingnya di April sehingga Mei itu bisa jalan, tapi mungkin ada beberapa hal sehingga ini agak sedikit mundur sehingga tapi ini masih efektif nggih Bapak Ibu 6 bulan. Kami berharap 6 bulan. Jadi kami sudah planning nanti kira-kira Juni itu Bapak Ibu sudah bisa bekerja di lapangan. Jadi ini bisa efektif jalan di lapangan selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian Bapak Ibu nanti wajib membuat logbook, catatan keuangan, dan dokumentasi kegiatan. Nah Bapak Ibu, kemarin juga di buku panduan yang terbaru, ini juga sudah ada dibuatkan template logbook. Jadi harapannya itu biar Bapak Ibu ini terbiasa nggih untuk hibah mungkin yang di level DPPM. Karena ini juga penting nggih Bapak Ibu untuk logbook kegiatan ini. Nah, khusus untuk yang PKM, Bapak Ibu, nanti minimal 40% anggarannya nanti diberikan untuk mitra. Ini juga sarana untuk apa ya Bu, Bapak Ibu sebelum masuk ke level hibah Abdimas yang level nasional mungkin ya. Ini kalau nasional mungkin dulu itu sempat mentarget 50% itu harus ke mitra. Ini kita coba sedikit mengadopsi sedikit-sedikit ya. Dulu juga panduan sebelumnya 50% ke mitra, tapi ini coba kita kurangi karena kemarin saya Monef itu
yaitu syaratnya 40% itu harus ke mitra. Bahkan Bapak Ibu ketika kita dapat hibah nasional misalnya tuh reviewer itu bisa mengestimasi kok belum segitu kira-kira kok yang kamu kasihkan itu belum mencapai 50% itu pasti akan ditanya oleh reviewer. Jadi di sini maksud saya Bapak Ibu nanti sekalian bisa belajar atau sebelum masuk ke level tersebut. Bagi Bapak Ibu yang belum, kalau Bapak Ibu yang sudah expert kan di sini ya sudah paham gitu seperti itu. Nah, wajib didukung sarana, peralatan atau teknologi untuk mitra. Jadi ini selalu ditanyakan juga kalau yang Abdimas. Juga wajib ada BAST atau berita acara serah terima. Ini tuh setiap tahun selalu jadi pertanyaan buat kami dan kami di tahun ini itu memang mewajibkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan adanya BAST yang pertama dokumennya kita atau administrasinya lengkap. Terus yang kedua dari BAST itu kita bisa mengidentifikasi inovasi-inovasi atau produk apa yang telah diberikan ke mitra seperti itu sehingga kita bisa mendatanya dengan rapi. Jadi ini penting ya Bapak Ibu, nanti format BAST juga akan disampaikan di template pengajuan proposal. Nah, terkait luaran dan dampak, secara garis besar kalau penelitian memang dituntutnya publikasi ilmiah, terus HKI, inovasi atau teknologi yang nanti spesifik di LPPM di bawah naungan Bu Risja seperti itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa setiap publikasi yang dilakukan itu wajib mencantumkan sumber dana dan nomor kontrak hibah yang dilakukan. Hibah LPPM ini ya Bapak Ibu, kenapa? Karena kami kemarin ada aturan baru bahwa artikel yang bisa diklaim itu adalah artikel dulu kan setiap luaran penelitian itu bisa diklaim ya Bapak Ibu. Tapi kemarin hasil diskusi dengan Ibu Wakil Rektor 1 bahwa yang bisa diklaim itu adalah yang hanya melebihi target dari yang dijanjikan. Misalnya Bapak Ibu janji luarannya Sinta 2, tetapi Bapak Ibu bisa ke Sinta 1, itu bisa diklaimkan di CPP. Jadi makanya itu sebagai kontrol kami ketika mau approve atau validasi artikel Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya belum ada tulisan ini kontraknya dari banyak pendanaan dari apa seperti itu. Jadi itu sebagai kontrol di LPPM juga. Terus kemudian untuk PKM, beberapa luaran PKM itu juga ada publikasi, tapi tentunya yang diukur itu juga peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan dengan adanya MOU, MOA, peningkatan nilai tambah ekonomi, dan wajib melaporkan tingkat kepuasan mitra. Nah ini penting sekali ya Bapak-Ibu, nanti insya Allah ketika Bapak Ibu melakukan laporan kemajuan atau laporan akhir ini akan kami minta sehingga di LPPM nanti punya data bagaimana kepuasan mitra terhadap program Abdimas atau penelitian yang Bapak Ibu lakukan di lapangan seperti itu. Nah, kemudian terkait pendanaan dan pelaporan ini mengacu pada aturan internal Unipma dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau belajar bisa membuka SBK tahun anggaran yang berlaku. Nah, untuk laporan kemajuan dan laporan akhir tetap ya Bapak Ibu nanti wajib disahkan oleh LPPM, oleh Kepala LPPM. Dan ini tadi yang saya sampaikan reimburse jurnal dari hasil hibah ini yang mana bisa di-approve kalau memang melebihi target. Jadi berarti nanti strateginya ya saya targetnya yang paling minimal yang disyaratkan di panduan aja ya nggak apa-apa Bapak Ibu pokoknya yang melebihi target. Misalnya Bapak Ibu di pemula hanya di target Sinta 5, terus Bapak Ibu mau nanti realisasinya ke Sinta 4 ya Bapak Ibu itu bisa di reimburse di CPP kayak gitu. Nah, ini sanksi. Jadi Bapak Ibu untuk luaran yang tidak tercapai, ini nanti tidak boleh mengajukan usulan baru sampai memenuhi luaran yang dijanjikan. Jadi Bapak Ibu nanti di timeline kami, di lini masa kami nanti akan ada jadwal pengkinian luaran yang itu akan ditagih di akhir tahun. Nah, apakah nanti ditagih lagi di tahun selanjutnya itu belum didiskusikan, tapi di akhir tahun di 8 Desember itu nanti akan ada pengkinian luaran. Nah, sebagai kontrol kami jadi riset ini benar-benar tuntas begitu nggih Bapak Ibu. Terus yang kedua, jika ada pendanaan ganda atau ini merupakan pelanggaran. Jadi kalau Bapak Ibu itu memang risetnya sudah didanai di eksternal kok diajukan ke sini ya Bapak Ibu nanti wajib mengembalikan dananya dan nanti akan di blacklist selama 2 tahun ya. Itulah saya di blacklist ya Bapak Ibu.
Nah, kalau Bapak Ibu nanti risetnya itu atau abdimasnya nggak jalan, gagal karena ada sesuatu hal, ya ini nanti sebagai force majeure ya akan diselesaikan sesuai kesepakatan antara peneliti atau pelaksana PKM dengan APPM ataupun di lembaga seperti itu. Nah, ini batasan hibah eksternal. Kalau tadi Pak Rektor dan Prof. Beni nanti kok kalau ini memang riset hibah APPM ini diprioritaskan untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan hibah eksternal. Tapi di sini secara kuantitatif nggih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan hibah eksternal lebih dari 2, lebih sama dengan dari 2, ini Bapak Ibu itu tidak menjadi prioritas. Tapi kalau mau maksa mengusulkan ya enggak apa-apa ya kan, tapi tidak prioritas ya Bapak Ibu, tidak prioritas. Nah, siapa tahu nanti yang lain nggak mengusulkan, kan kita juga repot. Akhirnya ya yang mengusulkan itu kita tampung seperti itu. Jadi tidak menjadi prioritas bagi Bapak Ibu yang sudah lolos di hibah eksternal, apalagi jumlah yang lolos itu lebih dari 2 judul seperti itu, dari DPPM, dari LPDP maupun eksternal lainnya. Nah, kemudian prioritas ini diberikan kepada dosen yang belum memiliki pendanaan eksternal aktif, nggih, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Nah, lain-lainnya Bapak Ibu, jadi kami sudah memiliki buku panduan, insya Allah akan kami update terus di web atau di Instagram Unipma. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bisa cek nggih di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu seperti yang disampaikan tadi bahwa semua pelaporan itu wajib ya Bapak Ibu menggunakan pengesahan dari APPM basah ya Bapak Ibu, jangan di-scan dan lain sebagainya. Ngaten nggih. Kemudian yang kedua, nah ini skema penelitian Bapak Ibu. Untuk skema penelitian, tahun ini kita membuka 4 skema penelitian. Yang pertama itu ada penelitian dosen pemula. Nah, dosen pemula ini untuk bagi Bapak Ibu dosen yang memang benar-benar masih mau memulai risetnya, seperti itu. Untuk Bapak Ibu dosen yang jabatan akademiknya masih asisten ahli. Nah, ini dananya antara 5 sampai 7 juta. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus yang kedua, ini adalah penelitian payung. Penelitian payung ini nanti merupakan kolaborasi antara dosen mahasiswa 1 atau S2 boleh nggih Bapak Ibu. Kemudian ini syaratnya Bapak Ibu yang sudah lektor atau doktor tapi asisten ahli ini boleh mengajukan ini. Dana maksimalnya ya Bapak Ibu ini 15 juta rupiah. Terus kemudian yang kedua penelitian kerjasama ada luar negeri dan dalam negeri. Itu nominalnya sama ya Bapak Ibu, harus ada sharing dana. Nah, ini diprioritaskan. Kalau di sini ada sharing dana itu sangat diprioritaskan di skema penelitian kerjasama dalam maupun luar negeri ini. Jadi nanti harus ada MOU atau MOA yang dihasilkan ya Bapak Ibu untuk memperkuat penelitian kerjasama penelitian kerjasama ini. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu ya ditanya kalau misalnya ada penelitian kerjasama luar negeri ini mana bukti sharing dananya. Nah, Bapak Ibu bisa mempersiapkan nanti sepertinya juga di pas Bapak Ibu Monef ini juga akan kami tanyakan apakah ada sharing dana, terus kemudian buktinya apa seperti itu. Karena itu sebagai bukti kuat bahwa ini benar-benar penelitian kolaborasi seperti itu. Nah, kemudian yang 4 ada skema kolaborasi penelitian strategis atau katalis. Ya, kapan lalu juga ada ini nggih, hibah dari DPPM yang dibuka dengan format katalis. Katalis ini untuk 3 sampai 4 tim peneliti dari perguruan tinggi yang berbeda dengan peta jalan penelitian pada topik yang sama untuk mengangkat kolaborasi Indonesia ke tingkat internasional. Jadi misalnya dari grup dari Unipma, grup dari ITS, grup dari UNER atau Unipma atau perguruan tinggi terdekat gitu nggih Bapak Ibu, ini boleh. Untuk durasinya bisa 1 sampai 2 tahun, nanti kita evaluasi juga nih Bapak Ibu. Nah, dana maksimal ini di Unipma akan memberikan 15 juta untuk timnya Unipma nggih Bapak Ibu, bukan untuk tim yang eksternal nih Bapak Ibu. Ini juga kita buka skema ini di tahun ini.
Jadi penelitian ada 4 skema dan sedangkan Abdimas atau PKM ini kita ada 5 skema. Yang pertama karena kita itu dituntut sekarang kalau nggak salah kemarin baca Permen 2025 itu bahwa semua kegiatan Tridharma itu harus berbasis outcome gitu Bapak Ibu. Jadi TTG ini tetap kita adakan. Kemudian jadi teknologi tepat gunanya harapan kami itu bisa mendata gitu, dapat TTG atau prototipe produk yang ada di Unipma berdasarkan yang siap dihilirisasi berdasarkan skema-skema ini. Nah, ini dananya kalau dari tahun lalu ini sedikit meningkat ya Bapak Ibu karena kami berpikir bahwa Abdimas itu merupakan salah satu jalan untuk melakukan hilirisasi riset. Jadi kadang kalau Bapak Ibu mengajukan ajuannya 5 sampai 10 tapi aku di ACC-nya segini. Nah, kita tuh juga mengevaluasi Bapak Ibu konten. Jadi kalau misalnya kira-kira ini layak didanai maksimal ya, kita akan apa ya kita akan danai maksimal kayak gitu. Jadi kadang kan proposalnya itu belum sesuai dengan maksud konten substansi yang kita inginkan seperti itu. Jadi itu aja kadang ya udah didanai tapi nominalnya nggak bisa maksimal. Kadang kayak gitu. Jadi karena mungkin peminat PKM ini memang dari Unipma di internal Unipma di negara itu memang sedikit gitu. Karena memang syaratnya tuh banyak sekali di Abdimas ini. Nah, yang pertama ini ya Bapak Ibu skemanya ada PTTG. Jadi ini fokusnya adalah diseminasi atau pengabdian berbasis teknologi tepat guna yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian yang kedua itu ada PBK, pengabdian berbasis kewirausahaan. Ini merupakan ya ini mitranya nanti bisa UMKM ya karena bisa lebih dari satu kelompok usaha atau UMKM. Jadi Bapak Ibu, salah satu syarat fundamental di Abdimas ini itu tuh mitra yang digunakan itu lebih dari satu mitra, lebih dari 2 bidang bidang garapan yang akan diselesaikan. Jadi itu sudah sesuai dengan ini ya Bapak Ibu standar yang ada di negara atau di DPPM seperti itu. Jadi memang di DPPM itu mensyaratkan mitranya itu selalu ditanya mitra 1 apa, mitra 2 apa, terus kemudian apa yang pengen kamu selesaikan apa aspek 1 apa, aspek 2 apa, itu 2 minimal. Jadi amannya itu memang 2. Terus PBW, pengabdian berbasis wilayah, ini kalau skema DBPM ini skema yang paling besar nih Bapak Ibu bisa didanai 200 juta per tahun. Tapi kami mencoba apakah mungkin ya dilakukan secara internal di Unipmas. Mungkin nanti dari sini tuh akan ada jenis-jenis PBW. Kita mengidentifikasi ya di sini kalau misalnya ada ya nanti kita akan BIMTAB lebih lanjut agar siap untuk ikut PBW di level nasional. Dan kalau PBW ini spesifik ya Bapak Ibu, PBW ini mitranya itu harus bisa kelompok desa atau masyarakat, tapi yang diangkat temanya itu harus sesuai dengan RPJMD atau misalnya yang apa tuh level kabupaten itu namanya harus mendukung itu Bapak Ibu. Jadi bahkan kalau di DPPM itu diminta untuk screenshot RPJMD atau RPJMD-nya itu part yang mana yang mendukung PBW-mu ini. Jadi sedetail itu. Jadi kalau ini sebagai saran untuk belajar ya Bapak Ibu, semoga nanti ada ya yang mengusulkan dari skema ini. Terus kemudian yang keempat ada pengabdian masyarakat kolaboratif. Ini kolaboratif ini bisa nasional maupun internasional, bisa dengan pemerintah, industri atau NGO non government organization. Nah, ini berbasis dokumen kerjasama MOU, MOA atau IA. Wajib ada kontribusi nyata setiap pihak dan bukti sharing dana mitra. Dan ini wajib ya Bapak Ibu atau ketika ada sharing dana mitra. Terus kemudian PBM ini mewadahi kalau skema nasional tuh mahasiswa berdampak. Jadi pengabdian berbasis mahasiswa ini dilaksanakan oleh mahasiswa dengan pendampingan dosen pembimbing. Jadi ini bisa pakai HMPS dan lain sebagainya ya, karena timnya itu lebih dari 5 mahasiswa dan dosennya boleh lebih dari 2 dosen pembimbing. Nah ini fokusnya pada penerapan ilmu, kepemimpinan dan inovasi ini juga mendukung MBKM, mitranya bebas. Pokoknya yang diberangkatkan itu adalah himpunan mahasiswa, nggih Bapak Ibu, himpunan mahasiswa.
Seperti itu. Nah, dananya overall 5 sampai 10 juta. Nah, ini target luarannya, luaran wajib untuk pengabdian masyarakat. Itu yang pertama wajib laporan nggih Bapak Ibu, jurnalnya jurnal atau proceeding Abdimas. Terus ada produk TTG ya, ini penting sekali, kami butuh data ini, kami butuh memetakan ini yang ada di Unipma itu berapa. Terus kemudian media massa itu juga penting banget ya Bapak Ibu. Di media massa itu juga akan ditanya hibah ini didanai oleh siapa ya Bapak Ibu, bisa belajar. Jadi kalau publikasi di media massa itu harus ada ucapan terima kasih bahwa kegiatan ini didanai oleh dan lain sebagainya. Terus kemudian YouTube dan Instagram ya Bapak Ibu. Nah, ini aturan terbaru kemarin di DPPM ini kita wajib mempublikasi report atau laporan event itu penelitian maupun Abdimas itu dibuat laporan dalam bentuk digital berupa video dari awal sampai akhir. Nah, ini kemudian diupload. Nah, dan mohon Bapak Ibu ketika mengupload YouTube dan Instagram LPPM Unipma dan Unipma ini di collabs atau di invite kolaborasi invite collaboration itu loh Bapak Ibu, sehingga bisa nampak nanti di Instagramnya atau di YouTube-nya. Kalau invite collaboration itu Instagram ya Bapak Ibu, tampak di Instagramnya LPPM Unipma. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat beberapa contoh yang ada di LPPM Unipma. Bisa Bapak Ibu contoh, mungkin kurang lebih seperti itu nanti laporannya. Terus MOA dengan Desa Mitra ini wajib banget ya Bapak Ibu. Setiap kegiatan Abdimas ini salah satu luarannya ini adalah adanya MOU, MOA atau IA. Nah, BAST yang saya sampaikan tadi juga ini wajib. Kemudian umpan balik kegiatan, hasil pengisian form umpan balik kegiatan ini nanti akan kami minta di laporan kemajuan maupun laporan akhir. Nah, banyak ya Bapak Ibu luaran wajib Abdimas. Banyak ya. Ya semoga ini apa ya bisa ditata dengan baik sebelum Bapak Ibu nanti melakukan Abdimas di lapangan. Nah, luaran tambahan nanti Bapak Ibu ketika menggunakan mitranya itu memang mitra binaan, desa binaan, UMKM binaan. Nah, Bapak Ibu bisa ditambahkan satu surat keterangan bahwa ini tuh desa mitra atau desa binaan Bapak Ibu atau desa binaan Unipma atau desa binaan Prodi Bapak Ibu boleh dilampirkan sebagai data penguat. Terus kemudian buku panduan TTG, buku panduan teknologi tepat guna. Nah, ini juga sangat bermanfaat ya untuk apa ya, database inovasi karya yang ada di Unipma. Mungkin kalau boleh diusulkan Prof, kalau ada luaran tambahan berupa buku atau apa mungkin bisa direimburse atau bagaimana, sehingga karya yang dihasilkan dosen yang berbasis riset maupun Abdimas itu bisa apa ya, bisa terdata dengan baik. Kemudian ada luaran wajib penelitian. Luaran wajib penelitiannya Bapak Ibu ini untuk dosen pemula, Bapak Ibu luaran wajibnya itu sebenarnya Sinta 5. Sinta 5. Jadi Bapak Ibu mau nulis Sinta 5 aja nggak apa-apa. Nanti terus berhasil ke Sinta 4. Nah, itu baru boleh direimburse Bapak Ibu. Terus kemudian penelitian payung ini Sinta 1 atau 2. Kemudian penelitian kerjasama dan kolaborasi ini juga Sinta 1 dan 2. Nah, kalau Bapak Ibu bisa di atas itu, berarti Bapak Ibu nanti boleh direimburse di CPP. Nah, kemarin hasil diskusi dengan Prof. Eni seperti itu. Untuk luaran tambahan penelitian, ini ada buku hasil penelitian dari ISBN, artikel proceeding, dan lain sebagainya yang mendukung dari kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini lini masa hibah internal Unipma. Jadi 3 hari ini sosialisasi Bapak Ibu, nanti penerimaan proposal sampai tanggal 17 Mei 2026, dibukanya tanggal 4 nggih. Kemudian seleksinya di 18 sampai 22 Mei. Nah, Bapak Ibu, nanti insya Allah kami dari LPPM Unipma juga akan melakukan rekrutmen reviewer tambahan ya bagi Bapak Ibu yang memang eligible ya sebagai reviewer. Nah, standar kami nanti juga akan kami samakan dengan standar nasional bahwa syarat untuk mendaftar reviewer nasional itu seperti itu gitu. Jadi insya Allah nanti di termin ini akan kami buka insya Allah open recruitment untuk reviewer di lingkup Unipma. Kemudian insya Allah nanti penetapan pemenang di akhir Mei Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mulai jalan
di bulan Juni ya, kurang satu ini berarti Juni. Nah, kemudian nanti kami di September akan melakukan laporan kemajuan dan monitoring. Terus kemudian 15 September ini Monef. Jadi biasanya kita minta dulu Bapak Ibu laporan kemajuannya, terus Monefnya setelah itu, terus kemudian ada laporan akhir sekitar 20 Oktober dan ini pengkinian luaran nanti 8 Desember. Nah, nanti kita cek dulu Bapak Ibu di 8 Desember ini apakah luarannya ini sudah gimana nanti data luarannya. Nanti mungkin akan ada pengkinian lanjutan mungkin ya Pak Samsul terkait ini. Kita cek dulu pas 8 Desember ini seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu mekanisme pengusulannya. Jadi nanti yang pertama penerimaan proposal, kemudian melalui SIPENA, ya. Kemudian akan ada seleksi administrasi, seleksi substansi, terus kemudian proposalnya ini diterima atau ditolak. Kemudian kami juga nanti di LPPM akan ini ya, ya kami data yang dinyatakan layak oleh reviewer ini juga nanti akan kami sampaikan ke rektorat. Apakah ini bagaimana dengan melihat pendanaan tadi ya Bapak Ibu, kuotanya dan lain sebagainya akan kami konsulkan ke rektorat. Kemudian setelah itu selesai akan ada penetapan proposal yang didanai dan diberikan SK dari rektor dan Bapak Ibu bisa memulai pelaksanaan kegiatan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin sebagai database kami saja ya Bapak Ibu terkait data penelitian dan optimasi internal sejak tahun 2023 sebenarnya animo dosen itu sudah meningkat ya Bapak Ibu. Jadi di tahun 2023 itu jumlah usulannya ada 70, kemudian 2024 57, 2023 ini meningkat 102. Ini total penelitian dan Abdimas. Jadi kira-kira Bapak Ibu kalau dari sini kan bisa dilihat ya angka kelolosannya itu ya sekitar 70% ya Bapak Ibu. Jadi kesempatannya besar di hibah internal. Jadi jangan dilewatkan ya Bapak Ibu. Dari sini kita juga bisa tahu data berapa jumlah mahasiswa yang terlibat. Insya Allah semua wajib melibatkan mahasiswa karena nanti ada disiplinanya juga mahasiswa yang dilibatkan siapa. Nah, ini prodi prioritas yang disampaikan oleh Bu WR1 kemarin. Jadi jadi ada 5 prodi prioritas karena prodi ini akan akreditasi di tahun 2027 yaitu prodi hukum, pendidikan sejarah, ilmu keolahragaan, S2 IPS dan S1 BK. Nah, sampai sini saja Bapak Ibu materi terkait buku panduan hibah internal tahun 2026. Bapak Ibu secara detail dari beberapa item yang saya sampaikan tadi sudah ada di buku panduannya. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami launching di web LPPM Unipmaj atau juga Bapak Ibu bisa pantau di Instagram LPPM Unipmaj. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Puji selaku Kepala BPM sudah menyampaikan sosialisasi terkait dengan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unipma tahun 2026. Untuk selanjutnya mungkin sedikit menambahkan Bu Puji terkait dengan luaran yang tadinya kan Oh iya sudah Bu Rizka. tadi Lupa. sudah disinggung sama Bu Puji terkait dengan luaran selain publikasi. Saya sedikit menambahkan saja Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sebenarnya dari ke tahun ke tahun itu kegiatan pengabdian pada masyarakat maupun penelitian itu kan sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian. Begitu pula dengan luaran yang dijanjikan itu sudah menggunakan atau sudah ada luaran berupa publikasi maupun luaran inovatif. Mungkin di sini saya hanya sedikit mengingatkan kembali saja bahwa tujuan LPPM untuk transformasi hibah internal itu bisa dari riset menuju hilirisasi
HKI dan paten. Ini saya sedikit menambahkan saja Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin fokusnya hanya ke publikasi saja, kami mengingatkan lagi Bapak Ibu bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian itu ke depannya LPPM berharap tidak hanya berhenti pada publikasi saja, namun setiap penelitian dan PKM yang disusun oleh Bapak Ibu yang nantinya dinyatakan lolos itu pasti memiliki potensi inovasi. Jadi mungkin dalam bentuk model pembelajaran baru, media atau aplikasi, metode intervensi, alat atau teknologi sederhana yang dihasilkan dari luaran penelitian dan Abdimas itu bisa merupakan luaran inovatif. Jadi bukan hanya laporan atau artikel saja, tetapi harapan kami ada sesuatu yang punya nilai guna dan kebaruan. Luaran inovatif tersebut kami harapkan juga kemudian bisa dilindungi secara hukum melalui HKI atau hak cipta, bisa berupa modul, buku, media, atau software, kemudian mungkin saja bisa jadi paten atau paten sederhana berupa alat atau teknologi, atau bisa juga dalam bentuk merek dalam produk maupun jasa begitu. Menurut kami penting. Kenapa? Karena karya kita itu kan mudah sekali digunakan oleh orang lain tanpa pengakuan begitu Bapak Ibu, sehingga dengan HKI ini harapannya bisa menjadi aset akademik dan untuk kemajuan ekonomi mungkin kalau misalnya ini bisa dihilirisasi begitu. Jadi setelah dilindungi, langkahnya tentu saja hilirisasi, yaitu membawa hasil karya Bapak Ibu itu kepada pengguna nyata, baik ke sekolah, UMKM, industri, atau mungkin bisa digunakan oleh masyarakat. Dan di sini nanti karya Bapak Ibu dosen itu bisa digunakan dan bukan hanya dibaca saja. Setelah itu mungkin Bapak Ibu bisa diimplementasikan dengan kemitraan. Jadi hilirisasi ini nanti akan kuat jika didukung kemitraan atau kerjasama dengan industri mungkin, atau kerjasama dengan sekolah atau lembaga, atau mungkin bisa juga dalam bentuk program pendampingan masyarakat. Nah, di sini nanti kami dari LPPM berupaya untuk membantu menjembatani gitu ya Bu Puji melalui pusat layanan nantinya agar karya Bapak Ibu itu bisa diterapkan dan bisa berdampak luas. Mungkin selama ini termasuk saya Bapak Ibu lebih berpikirnya kalau untuk hibah itu lebih penting ke publikasi. Namun mulai tahun ini kami berharap pengajuan proposal dan pengabdian ini nanti diharapkan juga bisa menghasilkan luaran inovasi agar dapat berdampak dan terlindungi. Saya yakin hampir semua Bapak Ibu dosen itu sebenarnya sudah punya potensi HKI, hanya saja belum didaftarkan begitu. Padahal untuk HKI dan hilirisasi ini Bapak Ibu mungkin bisa digunakan sebagai pengakuan resmi atas karyanya, mungkin bisa digunakan untuk BKD juga, untuk peningkatan IKU, atau bisa mendapatkan peluang hibah yang lebih besar, misalkan Bapak Ibu memiliki paten atau paten sederhana, dan dari situ bisa meningkatkan jejaring dengan mitra eksternal juga. Mungkin targetnya Bapak Ibu, harapan kami di satu kegiatan penelitian atau satu kegiatan pengabdian itu nanti di dalam setiap tahunnya bisa menghasilkan satu luaran inovatif dalam bentuk haki atau paten sederhana. Kalau itu dilakukan secara konsisten, mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun begitu, target LPPM untuk menambah HKI atau paten bisa bertambah lebih banyak. Mungkin itu Bu Puji sedikit yang bisa saya tambahkan, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya dari tahun ke tahun juga sudah ada yang menambahkan HKI atau paten, namun kami mengingatkan kembali untuk pengajuan proposal di tahun ini, harapan kami luarannya tidak hanya berupa artikel atau publikasi saja, tetapi juga dalam bentuk HKI ataupun paten. Mungkin ini juga peran dari Bapak Ibu dosen untuk bisa mendapatkan haki dan paten yang banyak. Setiap kepakaran yang di sini potensinya adalah mungkin
kalau pendidikan atau BK bisa berupa tadi saya sampaikan modul atau media pembelajaran atau instrumen asesmen yang mana tadi disampaikan Bu Puji juga mungkin Prof. Heni nanti ke depan kalau HKI atau paten itu bisa direimburse mungkin nanti ke depan kalau misalnya uh, itu bisa disetujui begitu. Untuk yang teknik atau IT mungkin bisa berupa aplikasi, sistem, alat atau prototipe yang nanti bisa dipatenkan. Dan untuk ekonomi dan manajemen mungkin bisa berbentuk model bisnis, sistem pendampingan UMKM berupa hak cipta, dan untuk yang sains atau terapan mungkin bisa berupa formula, alat maupun metode inovatif. Itu mungkin Bu Puji yang bisa saya tambahkan. Iya, matur nuwun sangat Bu Rizka. Ini langsung sesi tanya jawab apa? Oh, langsung sesi tanya jawab, Bu. Ya, mungkin untuk yang sosialisasi ini dari materi dari Bu Puji bisa langsung ke sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya bisa raise hand. Oh ya, boleh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Ini chatbox ada pertanyaan dari Bu Nurul. Yang pertama, apakah pendanaan untuk luaran publikasi bisa masuk RAB? Nah, ini Bapak Ibu, kayaknya dari tahun ke tahun itu nggak dimasukkan ke RAB, Bu Nurul. Jadi, ya amannya dikeluarkan dari RAB aja. Ya, ya Bu Nurul. Terus kemudian, apakah mahasiswa yang terlibat penelitian payung harus dalam konteks skripsi atau tesis? Bagaimana jika lain, misalnya proyek mata kuliah? Hmm, ya, selama ini memang skripsi atau tesis, tapi tidak menutup kemungkinan atau proyek mata kuliah kalau memang datanya itu ya benar-benar bisa digunakan untuk publikasi. Kalau menurut saya kayak seperti itu sih. Kalau Pak Samsul bagaimana? Mungkin ini belum kita kaji lebih dalam ya Pak. Bisa ya Pak kalau bukan skripsi atau tesis. Monggo Pak Samsul mungkin mau menambahkan. Nanti aja. Oh, nanti. Bu Nurul, untuk bagaimana terkait misalnya kalau proyek mata kuliah itu ya belum kita bahas sih, tapi kan syarat kami kan memang skripsi atau tesis. Nanti akan saya balas lebih lanjut, saya konsulkan dulu nanti ke Prof. Heni atau ke siapa mungkin ya. Terus kemudian dari Bu Siska, apakah anggota penelitian payung boleh lintas prodi? Boleh, Ibu. Jadi boleh. Jadi tidak hanya hanya satu prodi, jadi boleh lintas prodi. Ada lagi Itu Bapak Bu, Ibu? Bu Ikhtiari, Bu Sudarmiani, banyak yang resen Oh itu iya, Bu Puji. Bu Itihari silakan. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini menyambung dari pertanyaannya Bu Nurul, yaitu apakah mahasiswa harus dalam konteks skripsi atau tesis? Karena kan kalau kondisi di prodi kami, ini saat ini kan mahasiswa sudah setengah jalan. Mereka rata-rata sudah beberapa terjun ke lapangan ataupun mereka sudah membuat alat yang mereka bikin seperti itu. Nah, kalau misalnya memang harus skripsi atau tesis, sepertinya agak sulit kalau dari prodi kami. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait dengan paten. Langsung ke Bu Rizka ini terkait dengan paten, Bu. Apakah misal nih kami punya alat tertentu yang kami rasa sebelum dikaji itu berpotensi untuk paten. Nah, apakah akan ada bantuan pendanaan terkait pengajuan paten? Ini pengajuannya paten ya, bukan bukan hak cipta. Apakah akan ada bantuan pendanaan atau include dalam eh, include dalam pendanaan riset ini? Terus kemudian yang ketiga, mohon maaf Bu, mungkin bisa dijelaskan kembali terkait penelitian hibah internasional yang sharing dana tadi. Maksudnya apakah harus dalam bentuk fresh money atau boleh dalam bentuk in kind dari pihak mitranya? Seperti itu. Terima kasih Bu. Nggih, Bu Ikhtiari, terima kasih Bu karena sudah mengingatkan ke kami ambil data. Memang
mahasiswa itu boleh, tapi syarat untuk publikasi payung itu kan nanti ada yang dari mahasiswa sendiri, ada yang dari ibu sendiri. Jadi kalau misalnya nanti memenuhi ya 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 bisa aja seperti itu. Kalau saya sih seperti itu, tapi Bapak Ibu ini masih dari saya ya, nanti ke depannya nanti juga saya akan konsulkan ke Prof ini mungkin bagaimana terkait hal tersebut. Akan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Terus kemudian yang paten nanti Bu Risya bisa itu nggih. Kalau paten setahu saya Bu Ikhtiari, jadi kalau paten itu nanti kalau misalnya granted akan diberikan bantuan proses pengurusan patennya. Jadi kalau udah granted biayanya itu boleh diklaimkan. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir tadi kolaborasi internasional. Sharing dana itu tadi seperti apa? Boleh, Bu, sharing dana itu bisa in kind atau in cash. Jadi lebih baik memang apa kalau misalnya akreditasi kan ditanya ya, Bu, sharing dananya itu berapa apa? Biasanya kan Unipma itu ngasih reportnya kan transfer ya, Bapak Ibu. Jadi yang paling mungkin yang menunjukkan bahwa ada sharing dana seperti apa, monggo nanti silahkan boleh in kind, boleh in cash atau kedua-duanya. Seperti itu, Bu Ikhtiari. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Nggih. Ya, sudah ya Bu Tiari. Selanjutnya Bu Sudarmiani, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bu Puji. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya tadi saya juga akan menyampaikan mohon untuk diberi prioritas terkait dengan prodi BK dan PIPS yang akan akreditasi. Ternyata tadi di slide sudah ada Nggih. apa kebijakan dari lembaga dari Bu WR1. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dosen di dua prodi itu banyak yang memasukkan hibahnya. Kemudian yang saya tanyakan Ibu terkait dengan skim untuk pengabdian dengan mahasiswa tadi. Nah, itu tadi Ibu menyampaikan bahwa kegiatan bersama dengan HMPS itu ya seperti kalau di S1. Nah, kalau di S2 ini ada beberapa mata kuliah yang memang ada kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat. Apakah itu nanti juga bisa masuk ke skim itu? Kemudian yang kedua pertanyaan saya di skim ini apakah juga kewajiban luarannya itu juga Sinta 1 atau 2 karena kalau jurnal pengabdian masyarakat di Sinta 2, Sinta 1 itu kan masih sangat langka sekali ya. Mungkin kalau di Indonesia hanya ada beberapa saja terkait dengan luaran itu tadi kayaknya juga masih belum ada info ya terkait dengan itu. Mungkin itu dari Nggih. saya, Bu Puji. Terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah di skema PBM tadi, pengabdian masyarakat berbasis mahasiswa itu kelompok proyek pengabdian ya Bu ya, kalau di prodi Ibu itu bisa untuk ikut ini. Nah, ngapunten ya Bu, karena gini, hibah ini sebenarnya kami fokuskan untuk UMKM atau HMPS sebenarnya. Seperti halnya skema di DPPM itu seperti mahasiswa berdampak. Jadi memang harus punya apa ya yang kayak komunitas yang legal yang mungkin disahkan oleh rektorat seperti itu. Jadi kalau di Unipma kan kalau nggak UMKM ya HMPS seperti itu Bu. Jadi untuk proyek itu ya kami belum bisa Bu kalau itu. Terus kemudian yang kedua untuk luaran Abdimas itu apakah harus Sinta 2? Tidak Ibu, tadi sudah ada di slide-nya bahwa kalau luaran Abdimas itu yang notabene memang Abdimas itu tidak bisa diklaim reimburse ya. Jadi kita tidak mentargetkan yang tinggi-tinggi itu cukup proceeding atau publikasi boleh itu Sinta 6, Sinta 5 boleh. Itu tadi ada di PPT-nya, sudah ada. Baik, terima kasih sudah Nggih, jelas, Bu. nggih, nggih, Ibu, sami-sami. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Lucia, monggo Bu Lucia.
Terima kasih Bu Rizka. Selamat pagi semuanya. Selamat menyelesaikan tugas baru ya di Terima kasih, Bu Lucy. LPPM. Eh, untuk Abdi Mas Bu Puji, di manakah saya bisa lihat Desa Mitra? Ya, Apa Ibu? Mohon maaf, apa? Desa Mitra. Desa Mitra. Desa Oh, Mitra. suaranya agak. Oh, Desa Mitra. Desa Mitra. Ya. Itu Unipma itu punya Desa Mitra apa saja? Itu dilihat di mana ya, Bu ya? Oh, nggih. Terus pertanyaan yang kedua, kalau ada Abdi Mas, kemudian fasilitas kampus bisa digunakan ya tanpa tanpa bayar. Maksudnya kampus juga berkontribusi secara in-kind. Apakah seperti itu? Kemudian yang ketiga, kalau itu melibatkan mahasiswa, apakah mahasiswa nanti akan mendapatkan konversi? Dan yang keempat, bisakah kami, yang saya terutama, yang masih baru ini, berkonsultasi ke LPPM ya untuk Abdimas. Seperti itu untuk yang Abdimas. Kemudian untuk Bu Rizka, saya punya karya seni Bu Rizka, jadi apakah bisa masuk ke karya cipta atau apa lagi ya, HKI atau paten gitu? Kami konsultasinya kemana dengan syarat-syarat yang seperti apa atau sudah ada buku panduan. Demikian Bu Rizka, terima kasih. Puji, terima kasih sebelumnya. Nggih, matur nuwun sangat Bu Lucy pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama nggih, Bu Lucy terkait Desa Mitra. Dari mana kita bisa melihat desa mitra yang sudah yang sudah ada di bawah LPPM seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, ya mungkin data atau peta di LPPM itu belum terarsip seperti Pak, tapi kami punya datanya. Nah, nanti kalau misalnya ada, insya Allah nanti kita launching dalam waktu dekat Bapak Ibu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan nanti jika Bu Lucy ini misalnya prodi sendiri karena seringnya ke sana itu bisa menggunakan itu sendiri yang mana belum terrecord di LPPM seperti itu Bu. Jadi sangat bisa seperti itu karena gini mungkin Bu Lucy sering abdi mas di atau sama UMKMX selalu seperti itu ibu sudah apa ya pendekatan di aspek A B C D. Nah itu menurut saya itu sudah cocok sebagai binaan ibu gitu. Jadi nanti bisa dilegalkan sama ibu dengan surat keterangan tadi. Nah, sebenarnya kami itu di LPPM pengen mendata dari surat keterangan desa binaan itu, mungkin jika sudah terkumpul di LPPM nanti bisa kita launching. Nah, Bapak ini list yang sangat mungkin Bapak Ibu seperti itu. Karena kami masalahnya gini, Bu Lucy. Jadi kadang kita Abdimas di lapangan, ya sudah kita totalitas ngasih di situ. Tapi universitas lain itu juga masuk. Makanya ketika kita mau ngeklaim itu binaan kita itu juga agak ya kurang percaya diri gitu. Takutnya nanti diklaim orang lain juga. Padahal kita sudah ibaratnya pol-polan lah di situ gitu. Jadi kita kadang ya naik apa ya maju mundur itu mau menetapkan mitra kita sebagai mitra binaan seperti itu. Tapi jadi harapan kami kan dengan ini kan kita juga bisa mendata ulang bahwa memang ada tambahan desa mitra ini yang mungkin seperti yang kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, Abdimas fasilitas kampus bisa digunakan secara free atau tidak. Nggih. Misalnya fasilitas apa ya Bu Lucy? Misalnya kendaraan atau apa gitu ya Bu? Selama ini eh, selama ini ya kita itu Bu nggak maksudnya gimana ya ya tetap sesuai sesuai porsinya gitu nggak kok yang apa ya karena tidak ada tertulis bahwa fasilitas itu bisa digunakan bebas gitu nggak ada aturan tertulis seperti itu Bu Lucy ya ya jadi tergantung negosiasinya Bu Lucy ya nanti ke lembaga bagaimana apakah memang bisa eh, saya karena Abdimas ini urgent mungkin terus kemudian tidak diitukan monggo. Nah, saya juga gak berani bilang oh ini bebas dan lain sebagainya kan saya juga nggak berani karena nggak ada aturan tertulis seperti itu Bu Lucy. Terus yang ketiga, apakah mahasiswa nanti akan dikonversi? Iya, Ibu. Jadi prinsip konversi kalau misalnya di LPPM jika memang mahasiswanya itu bekerja, ada reportnya yang detail seberapa lama dia bekerja, JKM-nya berapa dan jelas itu nanti kita insya Allah akan cross check. Misalnya selama 6 bulan di lapangan dan kira-kira berapa jam
dia bekerja di lapangan. Nanti LPPM akan cross check ulang, kira-kira itu layak dihargai berapa jam, apakah bisa dikonversikan ke KKN misalnya kayak gitu. Karena kita KKN kan punya standar harus 144 JKM saya. Kalau dari kegiatan Bulusi per mahasiswa itu mungkin hanya maksimal 100 JKM, ya 44-nya nanti ya kita terpaksa minta tambahan gitu. Entah tambahannya gimana, pokok di reportnya masuk ke kami gitu. Prinsipnya bisa Ibu, asal mau dikonversi ke apa dulu, ke matkul prodi atau ke KKN. Boleh, KKN standarnya gini, ke prodi mungkin ya kebijakan prodi sendiri, seperti itu. Terus yang terakhir tadi apa ya Bu? Kok putus-putus? Ya baik. Eh, konsultasi ke LPM boleh ya Bu ya Wah, untuk boleh Abdinas sekali ya. Bu. Karena Ya, kita nggak tahu harus diapakan. Oh di gini ini begitu. Boleh ya. wah, Oke ya terima Bu, kasih. kita sangat terbuka. Silahkan ke sini Bu, mampir ke Yang sini. terakhir untuk Bu Rizka tadi Bu Iya. Puji tentang karya seni. Nah itu yang saya Ya, tanyakan apakah ada panduan yang sudah di-share, persyaratan tertentu dan seterusnya. Terima kasih Bu. ya, Oke, baik Bu Lucy. Mungkin nanti buku panduannya akan saya share di linknya LPPM. Tapi ini masih kami tata terlebih dahulu gitu nggak Bu Lucy ya. Nanti mungkin bisa saya kabari terkait dengan petunjuknya atau buku pedomannya. Itu aja Bu Lucy. dulu sih itu loh dari BRIN ada hibah inovasi karya seni sering sekali nanti saya share ya Bu. Kadang tuh saya share di fungsionaris. Nanti saya akan share privat ke Ibu. Jadi banyak sekali hibah terkait inovasi karya seni. Ya, terima kasih Bu Puji sebelumnya. Ya, nggih, nggih. Makasih Bu pertanyaannya. Baik, selanjutnya Bu Maya, monggo Bu Maya. Ya, Bu Maya, ini saya jawab Pak Indra dulu lah. Ini izin apakah template penelitian, Abdimas, dan pedoman sudah ada di website LPPM, Ibu? Belum, Bapak. Jadi masih ada sedikit, mungkin ada beberapa tadi yang perlu saya konsulkan tadi ya, sangat memungkinkan untuk revisi seperti keterlibatan mahasiswa di payung. Jadi kami butuh finalisasi sedikit. Jadi belum kita upload. Nanti kalau sudah diupload akan kami sampaikan di fungsionaris agar disampaikan ke Prodi, Pak Indra. Begitu nggih, matur nuwun Pak Indra. Pak, Oh, baik. oke. Oke, saya dulu Saya nggih, Bu. belum, Bu. Oh ya, Oh iya, siapa? belum ya. Saya saya tadi angkat tangan. Oh iya, Bu Maya. Ya Ya, Allah. Bu Puji, Bu Rizka mohon izin. Tadi Hmm, mengenai PKM, Ibu, itu iya. kalau nggak salah kan kelompok mitra ya. Kalau misalnya saya berfokus pada satu mitra, maksudnya yang tanpa kelompok UMKM, gitu bisa nggak masuk kategori PKM yang mana, Bu Puji? Terus selanjutnya, Hmm, tadi kan syarat publikasi wajib kan tidak masuk RAB. Berarti ketika misal nanti kita lolos, berarti publikasi tersebut bisa diajukan CPP gitu ya. Terima Ya, kasih. iya, tadi kan ada aturan baru ya bahwa yang bisa diklaim itu yang melebihi targetnya. Kalau misalnya Ibu sesuai itu ya mungkin ya bisa ya. Kalau misalnya nggak sesuai ya ketika sudah melebihi target ya berarti nanti bisa diklaim ya. Itu nanti butuh cross check lebih dalam Pak Samsul karena memang dulu tuh aturannya itu nggak seperti itu gitu ya. Berubah Oke. sejak ini seperti itu. Lalu Iya. mohon izin kalau misalnya penelitian kerja sama dalam negeri dengan kampus dalam negeri, Mm-mm. apakah harus ada kerjasama dengan kampus tersebut atau punya MOU, MOA gitu, Ibu? Atau kita bebas memilih kampus dari mana saja? Ya otomatis Bu karena kan luaran sebagai bentuk luaran ya. Kalau kolaborasi itu kan harus ada MOU, MOA. Nah itu Mm-mm. wajib untuk penelitian itu. Berarti kalau misalnya saya menggandeng dosen UNER, berarti harus ada MOU, MOA dengan FEB UNER gitu ya? Nah, itu wajib nih. Oh, baik. Terima Nggih, kasih. nggih, nggih. Sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya Pak Ubay, monggo. Oke, terima kasih, Bu. Eh, mau bertanya, Bu Puji, terkait Nggih. dengan pelitian payung. Itu salah satu luarannya itu kan Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, ketika di akhir tahun itu kan biasanya kan Sinta 2 itu kan atau Sinta 1 kan lama kan prosesnya, Bu ya. Tadi Bu Puji menjelaskan ketika tidak tercapai eh, targetnya itu kan
hibah berikutnya atau tahun berikutnya tidak bisa mengajukan seperti itu Bu ya. Lah Iya. umpamanya di akhir tahun belum mau review itu gimana kebijakan WA tetap bisa mengajukan atau tidak Bu? Karena itu kan tanggung reviewernya Bu seperti itu Bu. Nggih mohon Nggih. kebijakannya atau pencerahannya Bu seperti itu. Oke, terima kasih Nggih, Bu. matur nuwun Pak. Baik, jadi sementara ini di lini masa kami bahwa sampai tanggal 8 Desember nanti akan ada pengkinian luaran. Jadi Bapak Ibu nanti akan kita bagikan form untuk mengisi eh, progres dari luaran Bapak Ibu itu seperti apa sampai 8 Desember itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah nanti akan ada pengkinian lanjutan? Nah, itu kan belum kami diskusikan internal ya seperti itu. Tapi biasanya kan kalau negara itu ditunggu 1 tahun, ditunggu 1 tahun. Jadi sebelum pengusulan berikutnya gitu loh Bapak. Jadi nanti kita cross check lagi, kita adakan pengkinian lagi sehingga kita benar-benar real tahu data bagaimana sih progres hibah tahun 2026 ini sebelum masuk ke hibah tahun 2027. Seperti itu Bapak. Jadi sangat memungkinkan nanti setelah 8 Desember itu akan ada pengkinian lagi, akan kami share form lagi bagaimana progres luarannya seperti itu. Gitu Pak. Jadi santai aja Pak. Berarti bisa ngajukan Bu ya. Ya, ya bisa lah. Ya kalau Ya misalnya siap-siap nggih. memenuhi bisa. G, Oke, siap-siap nggih. Terima kasih Bu G Uci ya. sama-sama. Oke, baik, saya kira untuk diskusi yang pertama, saya cukupkan sekian dulu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sosialisasi sistem si pena yang akan disampaikan oleh eh, Bapak Dr. Samsul Arifin kepada Bapak Samsul, kami persilahkan. Terima kasih Bu Rizka. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Nah, Bapak Ibu, ya, suara saya masuk ya. Eh, Bapak Ibu izin. Jadi yang pertama untuk si pena itu sistemnya masuk ke dalam SIM dari Bapak Ibu masing-masing. Nanti setelah Bapak Ibu masuk ke dalam SIM, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan berapa modul pilihan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan klik si pena Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, mungkin akan terjadi satu kondisi di mana apa namanya untuk si pena ini tidak muncul di dalam sistem Bapak Ibu. Jika nanti terjadi demikian, itu Bapak Ibu bisa WA saya untuk kami tindak lanjuti di tim bagian IT ya. Nanti sekali lagi seandainya ini di daftar modul ini tidak muncul, nanti Bapak Ibu bisa WA saya atau KLPPM. Kalau usah WA aja cepat, nanti segera kami tindak lanjut di tim supaya sistem ini muncul di tempat Bapak Ibu. Kalau sejauh ini sebenarnya hampir semuanya muncul, mungkin berapa Bapak Ibu yang apa namanya mungkin belum pernah mengajukan atau masih belum lama bergabung di Unipma itu mungkin yang belum muncul di sini. Kemudian kalau sudah, ini Bapak Ibu tekan seperti biasa di program ini, ya ini apa namanya, eh, nanti Bapak Ibu kalau penelitian, Bapak Ibu tekan penelitian, ini memang belum kita isi karena itu baru tanggal 4, tapi untuk simulasi nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di penelitian dan di Abdinas nanti akan muncul seperti ini. Tanggalnya ini adalah tanggal 4 sampai tanggal 15 Mei. Ini kenapa dibuat 29 karena akan digunakan untuk simulasi hari ini. Kapan nanti batas waktu apa namanya pembukaannya tanggal 4 Mei pukul 00:01. Kemudian terakhirnya adalah tanggal 15 Mei pukul 23:59 ya. Jadi 15 Mei malam. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah muncul begini, maka Bapak Ibu tinggal klik di sini, ikuti. Nah, kemudian setelah diikuti, di sini akan muncul seperti ini di dalamnya, ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih tambah ajuan. Nah, setelah tambah ajuan, Bapak Ibu silahkan klik judulnya apa.
Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik anggaran. Ini yang misalnya anggarannya apa namanya 10 juta gitu ya. Ini tidak perlu titik Bapak Ibu ya. Sekali lagi tidak perlu titik ya, cukup langsung angka saja tidak perlu titik ya. Kemudian setelah itu file di sini Bapak Ibu upload file dari proposalnya. Nah, begitu file proposal sudah terupload, Bapak Ibu klik simpan. Nah, begitu sudah muncul, kemudian akan ada muncul di sini. Maka Bapak Ibu ini belum selesai ya. Ini belum selesai karena Bapak Ibu harus menambahkan anggota. Di anggota ini caranya adalah di sini kan tidak ada tombol tambah anggota. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini tambah anggota begini. Nah, caranya seperti itu. Ini kalau pengen muncul diginikan muncul atau yang mudah begini. Bapak Ibu klik bagian sini. Harap klik dulu ajuan, klik. Nah, begitu klik, nah dia akan muncul di sini. Kemudian Bapak Ibu tambah anggota, gitu ya. Nah, ditambah anggota ini Bapak Ibu cukup mudah. Di sini ada 2. Ini meskipun tulisan pegawai, maksudnya ini hanya dosen ya Bapak Ibu. Ini dosen, masukkan. Kemudian di sini ini adalah pilihan mahasiswa. Kalau pilihan dosen, nanti Bapak Ibu cukup inputkan NIDN-nya saja. Misalnya begini. Ini misalnya kemudian muncul nama ini ya. Nah, Bapak Ibu klik aja. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tulis urutannya anggota keberapa, urutan keberapa, Bapak Ibu tulis anggota. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu simpan. Nah, kemudian setelah itu untuk yang kedua bagaimana? Bapak Ibu klik sini lagi. Nah, sini lagi. Nah, dia akan muncul lagi. Kemudian Bapak Ibu klik yang kedua. Kemudian Bapak Ibu ini pilih, oh, ini dosen lagi misalnya. Eh, Misalnya gini, apa namanya? Saya acak saja. Ini mohon izin. Apa namanya? Ini urutan yang kedua. Bapak Ibu tulis lagi anggota, gitu ya. Kemudian setelah itu harus ada mahasiswa. Untuk mahasiswa, Bapak Ibu klik lagi di judul proposal ini. Kemudian tambah anggota dan ini harus dirubah ke mahasiswa. Nah, misalnya mahasiswa, Bapak Ibu mau inputkan NIM-nya misalnya 23.021 misalnya ya. Oh, ini misalnya. Bapak Ibu masukkan klik, urutannya adalah urutan ketiga. Ini adalah anggota apa namanya? Mahasiswa. Ini simpan. Kemudian nanti setelah itu tambahkan lagi mahasiswa satu lagi di sini. Caranya sama Bapak Ibu. Nanti kan Bapak Ibu klik lagi, kemudian inputkan eh, apa namanya ininya ini, kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, kalau ini semua sudah, berarti Bapak Ibu apa namanya sudah selesai, gitu ya, dengan semua tahapan ini berhasil disimpan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di ajuan yang Bapak Ibu miliki. Kemudian, oh berarti di sini, oh ini sudah proses statusnya. Berarti sudah proses untuk diajukan dan proses untuk dilihat di sini ya. Nanti kalau Bapak Ibu merasa, oh saya mau ngedit, ada yang harus dirubah, Bapak Ibu nanti tinggal klik tombol edit di sini. Begitu Bapak Ibu. Saya rasa untuk sistemnya semudah itu. Nanti seandainya ada apa namanya kendala, nanti Bapak Ibu bisa apa namanya bisa untuk berkomunikasi dengan kami ya, terutama dengan saya untuk kami masukkan seandainya tidak ada. Kemudian sedikit menyinggung ini Bapak Ibu, apa namanya sedikit terkait dengan beberapa hal tadi. Ini di template nanti tentu akan kami share, Bapak Ibu juga bisa download template-nya di apa namanya web LPPM. Itu mungkin satu tambahan Bapak Ibu terkait dengan yang disampaikan Bu Puji SDGs itu memang karena ada tuntutan di IKU bahwasanya ini masuk SDGs berapa dan sebagainya. Nanti mohon Bapak Ibu berkenan untuk menuliskan di proposal Bapak Ibu itu masuk SDGs berapa. Bagi Bapak Ibu yang nanti kesulitan SDGs itu apa, kemudian ini SDGs-nya saya berapa ya 1 sampai 17 ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik link yang ada di sini. Mungkin kalau sedikit saya share screen, itu akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dari pemerintah, indikator tujuan pembangunan. Kemudian nanti di filenya ada SDGs
1 sampai 17 gitu ya. Apa namanya? eh, ini SDGs 1 sampai 17 ini memuat apa saja permasalahan-permasalahan yang sedang difokuskan oleh pemerintah. Kemudian dari permasalahan ini kira-kira solusi apa yang bisa kita tawarkan. Harapannya adalah dengan mengacu pada SDGs ini, nanti proposal yang dana internal yang kita miliki ini akan menjadi apa namanya pijakan untuk kita nanti mengajukan proposal di skema-skema lain di ke apa namanya di BPM, di Kemendikbudristek maupun di pendanaan yang lain karena arahnya sudah sesuai dengan punya pemerintah. Kemudian nanti apa yang harus dituliskan di sana Bapak Ibu? Nanti misalnya di sini ada apa namanya kalau Bapak Ibu ingin melihat detail permasalahannya di mana, oh ini tanpa kemiskinan. Kelihatannya saya cocoknya di ini deh. Kemudian Bapak Ibu tulis di situ. Nanti menuliskannya di sini adalah SDGs 1 tanpa kemiskinan. Nanti berikutnya SDGs 2 apa ya? SDGs 2 tanpa kelaparan. SDGs 3 kehidupan sejahtera. Bapak Ibu pilih kira-kira punya Bapak Ibu itu masuk yang mana? Kalaupun Bapak Ibu kebingungan, setidaknya yang paling mendekati itu yang mana? Tujuannya adalah sebenarnya untuk kita nanti begitu diminta untuk mengisi IKU, kita sudah tahu, oh kita ada riset yang SDGs ini itu jumlahnya sekian, kemudian itu keluarannya ini, proposalnya ini, itu bisa terlihat di situ. Kemudian yang berikutnya, nanti di SDGs ini juga, ini mohon untuk dituliskan di ini Bu, Bapak Ibu. Di kata kunci abstrak, ada 5 kata kunci, mohon 1 dari 5 kata kunci itu dicantumkan SDGs. Misalnya tanpa kelaparan, gitu ya. Atau tadi apa pendidikan digital gitu ya atau apa dan sebagainya dan setelah Bapak Ibu tuliskan di sini satu kata kunci yang paling mendekati dengan punya Bapak Ibu. Dan yang terakhir di sini nanti sebenarnya ini kami mengakomodir apa namanya unggulan-unggulan dari masing-masing fakultas untuk roadmap-roadmapnya nanti harapannya bisa untuk memayungi punya Bapak Ibu. Ini belum fix ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari berbagai pusat unggulan IPTEK ini. Apabila punya Bapak Ibu merasa punya saya judul saya tidak masuk ini, Bapak Ibu pilih lainnya, gitu ya. Bapak Ibu pilih lainnya. Tapi yang penting di SDGs itu nanti sudah masuk di antara 17 itu mana yang Bapak Ibu isikan. Misalnya di sini SDGs 1, kemudian apa namanya tanpa kemiskinan, misalnya tulis cukup begitu saja. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Rizka. Baik, terima kasih Pak Samsul atas sosialisasi yang sudah disampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah diskusi. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Samsul, bisa raise hand atau mungkin bisa langsung open mic atau ditulis di chat juga boleh. Mohon silahkan. Sepertinya sudah paham ini Pak Samsul, tidak ada yang Mau bertanya. mau Monggo menambahkan silakan Bu Bu Puji. Ya, Rizka. Baik Bapak Ibu tadi yang bertanya terkait riset payung tadi loh yang nggak harus mahasiswa skripsi apakah boleh project tadi ada Bu Okta juga bertanya, Bu Nurul juga bertanya dan sudah saya konsulkan ke Prof Heni itu bisa ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu, tapi nanti ketentuan luarannya berapa nanti mohon cek detailnya di buku panduan. Jadi tidak harus mahasiswa skripsi atau tesis seperti itu. Nggih, matur nuwun sangat nggih Bapak Ibu, semangat untuk mengajukan proposal. Nggih. Sampun Bu Rizka, silakan. Bu Bu, Rizka tadi belum izin tanya, foto. boleh ya boleh ini izin silakan. tanya ke Pak Oh iya, Samsul, Bu oh ya Puji. Pak Ya, Samsul ya monggo. silakan. Pak Samsul tadi untuk di template-nya itu untuk keywords itu wajib mencantumkan satu SDGs seperti itu ya. Nah, biasanya kalau kita membuat keywords atau kata kunci itu kan memang dari judul. Nah, kalau di judul itu tidak ada salah satu dari beberapa pilihan apa tadi SDGs itu apa juga dipaksakan tetap harus menuliskan misalnya kelaparan atau apa-apa itu tadi, kemiskinan dan sebagainya.
Itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Eh, nggih, mohon izin menjawab Ibu. Nggih. Jadi memang idealnya itu harus ada di judul SDGs itu harus ada di judul tidaknya apa namanya satu atau dua kata kunci SDGs. Dan masalahnya kita belum memetakan setiap SDGs itu kan ada indikator kata kunci. Kalau kita sudah punya indikator kata kunci tentu itu akan lebih mudah untuk kita nanti langsung terlihat judul kita ini sudah mengacu SDGs sehingga peluang untuk didana itu menjadi lebih besar. Karena ini belum ada ini dan masih perlu waktu untuk merumuskan, mungkin untuk sementara cukup di kata kunci saja. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya untuk luaran keluar itu nanti tidak harus kata kunci itu ada, tapi setidaknya di proposal yang dikirimkan kepada kami bisa memetakan oh ini adalah masuk SDGs ini. Mungkin gambarannya sampai saat ini seperti itu, Ibu. Oke. Ya, baik. Jadi pada intinya bahwa tema-tema atau topik terkait dengan hibah ini mengakomodasi SDGs, kemudian nanti kita upayakan untuk di judulnya itu ada beberapa dari indikator-indikator tadi yang sehingga nanti pada waktu masuk ke apa keyword itu tidak terkesan dipaksakan seperti itu ya Pak Samsul. Oke. Terima kasih. Lantas Bu, terima Ye, kasih banyak Bu. ye. Baik, Bu Rizka, ini ada pertanyaan dari Bu Sri Utami. Satu dosen boleh mengusulkan berapa penelitian dan optimas. Tadi sudah saya sampaikan ya, Bu Mem. Jadi satu dosen itu boleh eh, di penelitian dua sebagai ketua dan anggota atau anggota-anggota. Dan di Abdimas juga dua sebagai ketua, anggota atau anggota-anggota. Sama kayak Dikti, Bu Utami, Bu Sri Utami. Begitu ya, Bu. Kemudian izin Bu, syarat Abdimas untuk ketua harus asisten ahli. Jih, itu syarat minimal Bapak Pak Sad dan Pramana ya. Jadi itu syarat minimal, memang harus memiliki jabatan akademik. Jadi nanti kalau misalnya belum, ada ya yang belum, itu bisa menggandeng teman atau partner lain, Bapak, seperti itu ya. Wah, pertanyaannya semakin semakin lama semakin banyak. Baik, ini ada Bu Ratih. Saat Monef khusus untuk penelitian katalis, apakah perlu mendatangkan tim peneliti dari univ lain yang akan diajak kolaborator atau hanya tim Univmas saja? Nah, ini nanti insidental aja. Boleh misalnya telepon atau Jimit atau Zoom, kan kita paham ya, karena dana yang karena dananya mungkin ya nggak tahu cukup atau enggak untuk perjalanan ke sana kemari. Tapi kita nanti fleksibel kok, misalnya bisa komunikasi by Zoom atau apa boleh. Atau misalnya kalau memang ini katalisnya di sana ada dana yang besar bisa ke sini ya, kami juga sangat senang seperti itu ya Bu Ratih. Jadi sifatnya kondisional aja. Terus kemudian pertanyaan Pak Samsul, untuk ajuan laman Sipena memang baru pengabdian masyarakat, ya penelitiannya belum. Pak Samsul, belum, belum kayaknya Bu. Tadi kan Eh, masih tutorial. Nggih. Iya, sudah kita setting Ibu kemarin. Kemarin sudah kita setting pukul 4 tanggal 4 sampai tanggal 15. Cuman itu kita hidden, kita sembunyikan lagi. Itu yang sengaja kita munculkan hanya untuk simulasi saja. Oke. Nanti begitu tanggal 4 itu sudah bisa diakses Bu. Oke. Itu sudah ada dan sudah siap. Oke. Terima kasih Bu Puji. Baik, ada lagi Pak Ardiansa. Monggo. Izin bertanya, Bu Puji, Ya itu Pak misal Ardiansyah. saya punya teman di universitas luar gitu kan, tapi belum MOU gitu kan, terus kemudian saya gandeng untuk penelitian itu boleh nggak ya? Ya boleh Bapak, tapi kan nanti luaran kalau kolaborasi kan pasti ada MOU, MOA-nya, itu tetap diurus. Boleh di awal, boleh nanti. Gitu Siap. ya. Oh gitu. Jadi boleh Semangat ya intinya Pak. boleh Boleh, ya. Ya siap boleh. siap. Ya. Ada pertanyaan lagi ya Bruce ya. Apakah boleh antara penelitian dan PKM sama-sama ketua Bu? Ya boleh Bu. Tadi kan sesuai dengan kuotanya kan.
penelitian 2 sebagai ketua ataupun anggota atau anggota dua-duanya, atau Abdimas 2 sebagai ketua, anggota atau anggota dua-duanya. Kalau nanti lolosnya enggak semuanya kan ya, tapi Bapak Ibu punya kesempatan itu lolos ya. Tapi kan juga nanti filternya juga di APPM seperti itu. Kemudian pulang untuk prodi, di luar prodi yang akan akreditasi, berapa persen penguji yang dapat didanai oleh universitas. Nah, tadi loh Bapak, kelolosannya kan berapa persen ya? Nah, itu nanti sesuai dengan rapat dengan rektorat ya. Tentunya kami kan dari LPPM melaporkan yang lolos dari reviewer, karena kan ada seleksi administrasi juga substansi ya Bapak Ibu. Kami berdasarkan itu pokoknya. Jadi dari reviewer bagaimana, apakah lolos atau tidak ya, itu baru kita diskusikan dengan rektorat. Jadi kita belum bisa tahu berapa persen masing-masing prodi, tergantung kualitas proposalnya seperti itu. Makanya Bapak Ibu masih ada 2 minggu, silahkan siapkan proposal terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Bu, boleh Terbaik. memastikan lagi Nggih. yang tadi loh Bu, yang apa namanya, publikasi tidak masuk RAP ya, itu sudah pasti Ya. tidak masuk RAP ya. Tapi berarti kalau nanti kita publikasinya sesuai luaran Ya. wajib, berarti tidak bisa ditukar. Atau gini aja Bu Nurul. Bu Nurul nanti kira-kira mau publikasi S1 melebihi target apa enggak? Sinta satu melebihi target apa enggak? Kalau melebihi target ya jangan dimasukkan ya toh. Kalau sesuai target ya masukkan aja. Seperti itu. Kalau amannya sih Atau memang nggak usah dimasukkan, terus pakai apa ya, kegiatan lain mungkin yang bisa ke situ. oke, atau Proses. kalau melebihi target itu dalam kualitas maupun kuantitas ya Bu. Misalnya kan tadi permintaannya level Sinta janjinya nggak boleh dalam kuantitas. Misalnya tadi penelitian payung kuantitas. apa, 1, Kuantitas terus nggak ternyata apa-apa. saya bikin 2. Nggak apa-apa, nggak. misalnya. Itu boleh. Karena kan Ibu cuma menjanjikan 1 ya misalnya. Ibu punya 2 ya, 1 boleh direimburse lah. Gitu. Oke, terima kasih. Tapi tetap Oke. nggak usah masuk RAP ya, Ya amannya. itu, iya. Ye, soalnya ya itu loh. Makasih ya Bu Nurul. Ye, Bapak Ibu yang lain masih adakah? Sepertinya tidak ada Ya, Bu Rizka. sudah ini Bu Jangan lupa Putri. mengisi presensi ya. Udah Bapak Ibu, tadi presensinya sudah saya share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi presensi di link yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mohon izin Bapak Ibu untuk bisa on cam terlebih dahulu untuk pengambilan dokumentasi. Monggo akan saya pandu, monggo Bapak Ibu. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, monggo silakan. Bisa. Diulangi lagi ya Pak Ibu, mohon maaf. Slide pertama, monggo. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, silakan. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Sudah Pak Samsul? Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Yang terakhir Bapak Ibu, senyum 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah demikian rangkaian acara sosialisasi hibah penelitian dan Abdimas Universitas PGRI Madiun telah terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya memasuki yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nggih Bapak Ibu sudah hadir dan berpartisipasi.